Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wardani, mahasiswa PPG dalam jabatan, Angkatan 3, kategori 3, tahun 2023, jurusan Bimbingan dan Konseling, LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Lakbakang, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 1, pertemuan kedua, dengan materi mengurangi perilaku membolos dengan teknik diskusi kelompok. Untuk selengkapnya, mari saksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya. Sarapan siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, silakan. Kenapa layak sekali? Coba kasih tegas sedikit. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, jangan loyo. Oke, sebelum kita memulai kegiatan layanan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Minggu lalu itu ada yang menaikkan tangannya. Saya Bu yang mau berdoa. Kali ini Ibu yang tunjuk sendiri ya. Siapa yang membaca doa? Kalau begitu saya tunjuk Febi. Silahkan Febi memulai membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Doa selesai. Iya. Semangat ya anak-anak untuk hari ini. Semangat ya. Semangat. Semangat dong ya. Coba Ibu mau lihat semangatnya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat seperti ini ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Bisa. Coba dikeluarkan dulu tasnya nak, yang pakai tas. Iya. Coba. Kalau Ibu mengatakan semangat, semangat. Coba dimulai dengan tepukan yang keras. Yang semangat dong. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya. Ulang, kurang semangat suaranya. Diulang ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Harus semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di tempat kita yang tercinta ini, di sekolah kita yang tercinta ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan ya untuk kembali bertemu dengan teman-teman kita yang ada di sekolah ini. Tak lupa pula kita panjatkan, kita kirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Coba semua ucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coba lagi. Allahumma salli
sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Jadi kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini sudah mengatakan bahwa kita akan kembali bertemu di hari Rabu ya. Ketemu di hari Rabu ya, di jam yang sama. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok ya. Semangat ya anak-anak. Kurang semangat. Semangat ya anak-anak. Semangat. Iya, harus semangat. Walaupun dalam keadaan siang-siang bolong begini panas, harus tetap semangat ya. Tidak boleh loyo ya. Jangan loyo. Oke, coba disimpan dulu kertasnya di atas ini. Terus dulu dipegang. Sebelum kita melaksanakan tahapan bimbingan kelompok kita hari ini, kita relax dulu ya. Kita akan melakukan ice breaking. Minggu lalu itu kita sudah melakukan ice breaking yang judulnya apa? Masih ada yang ingat? Apa? Iya, coba kasih kelas Ahmad. Tepuk break one ya. Yang mana pada saat kita tepuk break one, kita menyebutkan nama, kemudian kita menyebutkan mata pelajaran favorit kalian ya. Mata pelajaran favorit kalian ya. Kalau begitu saya mau dengar lagi ya, mata pelajarannya apa, mata pelajaran favoritnya apa. Kalau Ahmad, mata pelajaran favoritnya apa? Bahasa Indonesia. Kalau Feby, mata pelajaran favoritnya apa? IPA. Kalau Sri, mata pelajaran favoritnya apa? TIK. Ya. Kalau kamu, mata pelajaran favoritnya apa? IPS. Kalau Syukur, mata pelajaran favoritnya apa? Pendidikan agama Islam. Kalau Najwa apa? Seni budaya. Jadi masing-masing mempunyai mata pelajaran yang berbeda. Walaupun mempunyai mata pelajaran yang berbeda, tetapi semua mata pelajaran harus tetap kita ikuti, ya. Harus tetap ikut belajar. Jangan sampai kita cuma menyenangi satu mata pelajaran dan kita hanya serius pada satu mata pelajaran tersebut. Nah, sekarang Ibu ganti ya. Ibu ganti sekarang kita ganti ice breakingnya. Minggu lalu itu tepuk break one, sekarang ice breakingnya itu adalah tepuk nyamuk. Ya, ada yang pernah dengar tepuk nyamuk? Pernah dengar tidak? Tidak. Kalau begitu Ibu akan ajar ya. Coba semua berdiri. Semangat dong. Coba semua berdiri. Oke, coba tangannya dulu ke depan semuanya, seperti ini. Pegangkan dulu tangannya, seperti ini. Goyang-goyang tangannya. Iya, goyang-goyang saja, kasih lurus. Iya, kasih lurus, tidak usah malu-malu ya. Oke, silahkan diturunkan. Kita mulai ya. Tepuk apa tadi? Tepuk nyamuk. Coba tangan kiri ke depan. Tangan kirinya mana? Tangan kirinya saya. Iya. Tangan kanannya ke atas. Iya. Tepuk nyamuk. Pasti ada yang sudah tahu sebentar ini apa yang dilakukan. Pasti yang dilakukan adalah menepuk ya. Seperti ini. Coba. Kalau Ibu bilang tepuk nyamuk diri sendiri, tepuk tangannya sendiri. Coba. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk diri sendiri. Lagi. Tepuk nyamuk diri sendiri. Oke, nah sekarang tepuk nyamuk kanan, ya, tepuk nyamuk kanan. Jika Ibu mengatakan tepuk nyamuk kanan, kamu harus menepuk tangan di samping kamu yang sebelah kanan. Contoh Ahmad menepuk tangannya Feby yang di sebelah kanan, ya, ngerti? Paham? Ini ya, coba tepuk nyamuk kanan. Nah, tepuk nyamuk kanan, tepuk tangannya temannya. Tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kanan. Ayo tepuk semua, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kanan. Ya lagi,
Tepuknya muka kanan. Konsentrasi. Lagi-lagi. Kurang konsentrasi. Coba lagi. Ulang. Biar tepuknya juga loyo semua. Apakah karena sudah siang? Sudah makan semua? Sebentar kita makan ya. Coba. Tepuknya muka kanan. Keras. Tepuknya muka kanan. Tepuknya muka kanan. Tepuk nyamuk kanan. Oke, sekarang tepuk nyamuk kiri. Coba kiri. Kalau tepuk nyamuk kiri berarti kamu menepuk sebelah kiri temanmu seperti ini. Oke, tepuk nyamuk kiri. Tuh. Tepuk nyamuk kiri. Tuh, ya. Berarti Feby harus menepuk tangannya si Ahmad. Sini nak, sini. Tidak. Coba ulang. Coba. Tepuk nyamuk kiri. Sini. Tepuk nyamuk kiri. Kiri. Coba. Tepuk nyamuk kiri. Iya, tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk kiri. Oke. Makanya jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh tangannya. Nah, sekarang belum selesai ya. Karena kita butuh tantangan. Nah, sekarang kita tantang ya semua. Sebentar kalau ibu bilang tepuk nyamuk kanan, yang sebelah kanan harus menghindar. Jangan sampai tangannya kena tepuk ya. Yang kena tepuk dihukum ya? Tidak dihukum. Oke. Sekarang kita mulai. Coba tangan kiri ke atas lagi. Tangan kiri ke atas, tangan kanan. Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke atas. Coba Ahmad ke sana-sana dong, jangan malu-malu. Coba tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk diri sendiri. Menghindar ya sebentar. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kena. Tepuk nyamuk kanan. Kena. Tepuk nyamuk kanan. Kanan. Kena. Tepuk nyamuk kanan. Kena. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Ya. Tepuk nyamuk kiri. Kiri. Tepuk nyamuk kiri. Coba. Tepuk nyamuk kiri. Ya. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk diri sendiri. Ya. Ayo konsentrasi. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Kanan terus si Baby. Tepuk nyamuk kanan. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Kita kembali ya. Oke. Jadi tadi kita sudah melakukan, kita sudah rileks ya sejenak karena sekarang ini waktu siang, waktu panas-panasnya. Tapi harus tetap semangat ya. Coba diulang lagi tetap semangatnya. Saya mau suaranya, ibu mau suaranya lebih keras keluar ya. Coba diulang. Tepuk semangat. 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 Iya. Oke, semangat ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, oke, semangat ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu ibu sudah menyampaikan ya, ada beberapa asas-asas yang perlu kita ketahui dalam bimbingan dan konseling ya. Ada berapa? Ada empat ya. Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama itu asas apa saja? Asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Kemudian yang keempat ada asas kenormatifan. Pasti kalian sudah lupa kan? Iya, pasti sudah lupa. Jadi ibu jelaskan kembali ya tentang asas-asas tersebut. Yang pertama, asas kerahasiaan.
ya. Maksudnya di sini kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok ini tidak usah ragu-ragu dan tidak usah malu-malu untuk mengeluarkan atau unek-uneknya ya, masalah apa yang kita hadapi ya, karena kita punya asas kerahasiaan, tidak boleh bocor. Jadi masalah yang kita ungkapkan di sini itu tidak akan bocor ya, tidak akan bocor keluar sana. Kita berharap di sini ada kerjasamanya. Semua yang ada di layanan ini harus bekerja sama ya. Jadi adapun jika seumpama ada masalah-masalah yang bersifat pribadi, itu kita tidak boleh membocorkan masalah teman kita keluar ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Asas kesukarelaan. Bagus. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu adalah asas di mana kalian suka dan rela untuk datang ke tempat ini. Jadi tanpa ada paksaan, tidak dipaksa ya, sama sekali tidak dipaksa. Kalian sendiri yang mau ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Keterbukaan. Kenapa lebih semua? Keterbukaan. Ya, bagus. Jadi maksudnya di sini kalian harus bisa terbuka dalam seumpama kalian punya masalah, terbukalah. Bu, saya seperti ini. Jangan malu-malu untuk bicara di depan teman-teman kita ya. Kemudian ada yang namanya asas kenormatifan ya. Apa maksudnya itu asas kenormatifan? Asas kenormatifan adalah asas di mana kita harus menjaga perilaku atau sopan santun pada saat kita mengikuti layanan ya. Pada saat kita mengikuti layanannya, itu dia. Jadi ibu ulang lagi, apa tadi yang pertama? Asas apa yang pertama? Asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukaan. Yang ketiga, yang keempat, pintar. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Biar tepuk tangannya juga loyo. Oke, kita lanjut ya. Tadi ibu sudah jelaskan tentang asas-asas. Tentang layanan bimbingan kelompok. Masih ada ingat? Apa itu layanan bimbingan kelompok? Masih ada yang ingat apa itu layanan bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Oke. Ahmad, coba kasih keras suara tak? Layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok membahas suatu tema. Iya. Apa? Ulang, Ahmad. Layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu tema. Iya, layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu tema. Yang lain, ibu sebaiknya di sini semua berpartisipasi ya, semua mengeluarkan pendapatnya. Apa itu layanan bimbingan kelompok? Yang kedua, siapa yang mau? Yang kedua, siapa yang mau atau ibu tunjuk? Siapa yang mau? Iya, layanan bimbingan kelompok. Apa itu layanan? Ya, Najwa, bagus. Keras diserahkan. Bimbingan kelompok adalah diskusi secara bersama-sama. Diskusi secara bersama-sama. Oke. Yang lain lagi, siapa yang mau? Apa itu layanan bimbingan kelompok? Apalagi? Feby, coba Feby. Bimbingan kelompok adalah layanan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok. Ya, layanan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok. Coba Sri, apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah layanan di BK yang dilakukan secara berkelompok. Layanan di BK yang dilakukan secara berkelompok. Kalau Amel, apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah Kegiatan secara berkelompok. Kamu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok.
kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Berarti semua masih ingat ya, bimbingan kelompok itu apa? Jadi layanan bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Ibu jelaskan lebih rinci ya, apa itu layanan bimbingan kelompok ya. Jadi layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang dilakukan di BK untuk membahas layanan yang dilakukan di BK dalam bentuk diskusi kelompok untuk membahas suatu tema atau topik ya, untuk membahas suatu tema atau topik ya. Ada yang masih ingat tidak? Apa tema yang kita bahas minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Sri, coba. Iya, mengurangi perilaku membolos dengan teknik diskusi kelompok. Jadi yang akan kita bahas kembali sama dengan minggu lalu ya. Kita bahas kembali tentang sikap membolos ya. Nah, tujuan kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini adalah Ibu berharap setelah kalian mengikuti layanan bimbingan ini, kalian mampu mengevaluasi perilaku membolos ya. Kalian mampu mengevaluasi perilaku membolos itu seperti apa ya? Apa itu perilaku membolos ya? Kemudian kalian di sini setelah melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok, kalian mampu menganalisis ya, masalah sering bolos di sekolah. Apa kira-kira penyebabnya? Apa saja efek-efek yang ditimbulkan pada saat kalian melakukan tindakan tersebut ya. Jadi setelah kalian mengikuti layanan bimbingan ini, Ibu harap kalian tahu semua ya. Jadi kalian bisa mengetahui apa-apa saja yang berhubungan dengan perilaku membolos. Ya, tentunya Ibu harapkan di sini setelah mengikuti layanan tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut ya, karena hal tersebut tidak baik ya. Oke. Tadi sudah disebutkan sama temannya Sri ya, apa tema kita minggu lalu, yaitu mengurangi perilaku membolos dengan teknik diskusi kelompok. Minggu lalu itu Ibu sudah menayangkan materi ya tentang bolos. Ibu sudah menayangkan materi tentang bolos. Kemudian Ibu juga sudah menayangkan sebuah video tentang membolos ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengetes kembali pemahamannya tentang sifat membolos. Ibu ingin tanya satu persatu, dimulai dari Ahmad sampai ke Sri ya. Coba sebutkan apa itu bolos ya. Coba disebutkan apa itu bolos ya. Apa itu perilaku membolos. Jadi di sini Ibu harapkan kalian semua berperan aktif ya. Jangan ada yang malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya ya. Jangan ada yang ragu-ragu. Sampaikan saja. Di sini tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah di sini. Ibu hanya ingin mendengarkan pendapat kalian. Apa itu perilaku membolos ya. Sekarang Ibu mau dengar suaranya yang keras, yang lantang. Jangan sampai loyo ya. Yang keras, yang lantang. Dengarkan suara indah kalian di depan teman-teman kalian dan di depan ibu guru juga. Kita mulai dari Ahmad. Apa itu perilaku membolos? Coba keras suaranya. Bolos sekolah adalah pamit dari rumah ke sekolah
tapi tidak sampai ke sekolah. Iya, pamit dari rumah ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Coba Feby. Bolos sekolah adalah meninggalkan sekolah dengan sengaja. Meninggalkan sekolah dengan sengaja. Ada tidak yang sering meninggalkan sekolah dengan sengaja di sini? Ayo, jujur. Ayo, siapa yang sering meninggalkan sekolah dengan sengaja? Itu sudah berarti bolos ya. Yang meninggalkan sekolah dengan sengaja itu berarti bolos. Coba Najwa, apa itu bolos? Bolos sekolah adalah meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Bolos sekolah adalah meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Oke, benar juga. Coba Syukur, apa itu bolos sekolah? Bolos sekolah adalah pelanggaran tata tertib sekolah. Pelanggaran tata tertib sekolah. Menurut Syukur, pelanggaran tata tertib sekolah. Kalau Amel? Bolos sekolah adalah meninggalkan sekolah tanpa izin. Meninggalkan sekolah tanpa izin. Kalau ini apa? Bolos sekolah? Bolos sekolah adalah meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan guru. Meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan guru. Coba yang terakhir, Sri, apa itu bolos sekolah? Bolos sekolah adalah suatu perilaku meninggalkan aktivitas yang seharusnya dilakukan dalam waktu tertentu tanpa pemberitahuan yang jelas. Iya, tanpa pemberitahuan yang jelas. Intinya di sini, bolos sekolah itu adalah meninggalkan sekolah tanpa izin. Bukan hanya itu, Nak, ya. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kalau dari rumah? Ada itu yang biasanya katanya dari rumah minta izin sama orang tuanya ke sekolah, tapi ternyata tidak sampai ke sekolah. Dia pergi ke tempat lain dengan sengaja, ya. Dia pergi ke tempat lain dengan sengaja. Itu dia ya. Tentang bolos sekolah. Jadi dia pergi ke tempat lain dengan sengaja. Ibu akan apa? Jadi apa tadi tentang bolos sekolah? Jadi ibu akan menyampaikan yang lebih lengkapnya lagi. Apa itu bolos sekolah? Jadi bolos sekolah adalah kondisi saat siswa pamit dari rumah ke sekolah, namun tidak sampai ke sekolah, malah pergi ke tempat lain yang ia inginkan dengan sengaja meninggalkan jam pelajaran, ya. Jadi dia sengaja meninggalkan jam pelajaran, ya. Masih ada yang ingat tentang efek-efek yang ditimbulkan jika kita melakukan hal tersebut? Masih ada yang ingat apa saja efek-efeknya? Tidak naik? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Ahmad. Ahmad ingat ya? Tidak naik kelas. Apa lagi? Masuk penjara. Apa lagi? Yang lain? Yang lain? Ketinggalan pelajaran. Apa lagi efeknya? Ayo. Bisa berdiskusi dengan teman-teman di sampingnya. Apa itu efek dari bolos sekolah? Coba berdiskusi dengan temannya. Apa itu efek dari mengonsumsi narkoba? Apa lagi? Ayo. Apa? Ayo. Ahmad sudah berapa kali menjawab? 2 kali. Sri 1 kali. Yuk, Ibu masih mau mendengarkan suara yang lain? Selain Ahmad sama Sri, ada lagi yang bisa? Apa efek yang ditimbulkan jika kita melakukan tindakan tersebut? Apa kira-kira? Ya? Apa? Masuk penjara, katanya tadi Ahmad. Apa lagi? Kata Ahmad tadi masuk penjara. Apa? Ya, Najwa. Kualitas belajar menurun. Kualitas belajar menurun. Masya Allah. Betul. Betul sekali ya. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kualitas belajar akan menurun. Otomatis kita akan ketinggalan pelajaran. Jadi pelajaran yang ada pada saat itu, yang ada pada saat itu kita lewati begitu saja karena kita meninggalkan sekolah tanpa sengaja, ya. Dia ya, efek-efek dari bolos sekolah. Kemudian tidak naik kelas, ya, tidak naik
kelas. Kemudian akan terisolasi secara sosial. Maksudnya di sini akan terkucilkan di masyarakat dengan teman-teman. Kira-kira ada tidak yang senang, yang suka sama teman yang suka bolos? Ada tidak? Pasti tidak kan? Iya. Pasti ada yang tidak senang. Orang yang senang itu aduh. Bagaimana itu kalau ada orang yang senang dengan teman yang suka bolos? Kalau syukur senang sama teman yang suka bolos? Tidak? Tidak ya. Jadi tidak boleh ya. Jangan sekali-kali melakukan tindakan tersebut ya. Jangan sekali-kali melakukan tindakan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa efek dari bolos sekolah, sekarang ibu mau kalian berdiskusi. Ini yang 3 orang berdiskusi, kemudian ini yang 4 orang berdiskusi di sini. Coba diskusikan bagaimana cara mencegah bolos sekolah. Coba yang ini didiskusikan bersama temannya, yang 4 orang, bagaimana cara mencegah bolos sekolah. Coba berdiskusi. Ibu kasih waktu 2 menit, 1 sampai 2 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi bagaimana cara mencegah bolos sekolah. Coba berdiskusi dengan temannya, bagaimana cara mencegah bolos sekolah. Coba berdiskusi dengan temannya. Coba berdiskusi itu artinya berbicara dengan teman, berembuk dengan teman. Tidak apa-apa, dekat-dekat sedikit. Ya, yang penting tidak ada rasa, ya. Coba. Jadi coba berdiskusi dengan temannya bagaimana cara mencegah bolos sekolah. Coba suruh di sini nak. Sini. Coba. Ya. Coba diskusi sama temannya. Bagaimana? Buka waktu 1 sampai 2 menit. Bagaimana cara mencegah bolos sekolah? Oke. Coba diskusi dengan temannya. Kalian bisa bertukar pikiran ya dengan teman, kemudian tuliskan di kertas tersebut ya. Tuliskan di kertas tersebut jika kalian sudah mendapatkan jawabannya. Coba dituliskan di kertas tersebut jika kalian sudah mendapatkan jawabannya. Ini yang penting. Ya. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi mencegah bolos sekolah? Sudah ya? Oke, sudah. Sekarang Ibu mau dengarkan suaranya. Tadi sudah berdiskusi bagaimana cara mencegah bolos sekolah.
sekolah, ya. Sudah bertukar pikiran. Ibu mau dengar dulu suaranya siapa yang duluan? Siapa yang mau duluan? Bagaimana cara mencegah bolos sekolah? Siapa yang mau duluan? Ahmad. Cara mencegah bolos sekolah Suaranya saya kasih lebih keras. Cara mencegah bolos sekolah adalah tidak ikut-ikutan dengan teman yang suka bolos. Ya, tidak ikut-ikutan dengan teman yang suka bolos. Benar atau tidak? Benar. Iya. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Tidak boleh ikut-ikutan sama teman yang suka bolos. Kemudian yang kedua siapa? Yuk, Feby. Menurut saya, cara mencegah bolos adalah tidak bergaul dengan teman-teman yang nakal yang suka bolos. Tidak bergaul dengan teman-teman yang nakal, yang suka bolos ya. Jadi menurut Feby tidak bergaul dengan teman yang nakal. Di sini ada tidak yang punya teman yang nakal? Sebenarnya tidak ada yang nakal, cuma kurangnya kesadaran ya. Tidak ada yang nakal sebenarnya. Sama juga itu istilah bodoh. Sebenarnya di sini tidak ada yang bodoh, cuma apa? Ayo. MALAS. Malas. Jadi hilangkan itu kata bodoh ya kepada teman. Tidak ada itu bodoh. Yang ada itu adalah malas. Karena mereka malas, akhirnya seperti itu, kurang mengerti pembelajaran, ya. Kemudian siapa lagi yang ketiga yang mau? Najwa. Sekarang suaranya Najwa. Cara mencegah bolos sekolah adalah menggunakan pendekatan dari pihak sekolah. Menggunakan pendekatan dari pihak sekolah. Siapa saja itu Najwa? Dari pihak sekolah, siapa saja itu? Contohnya siapa? Pendekatan dari siapa? Guru. Bagus. Dari siapa lagi? Guru. Apakah teman-teman masuk pihak sekolah? Iya, kita perlu mendekati teman kita, ya, melakukan pendekatan kepada teman kita, memberikan nasihat kepada teman kita yang sering melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Ahmad sudah, Feby sudah, Najwa sudah. Siapa lagi yang mau? Ayo. Sri, kasih keras suaranya Sri. Perdengarkan kepada teman kalian. Menurut saya, cara mencegah bolos sekolah adalah kita harus menyadari bahwa bolos sekolah itu adalah tindakan yang tidak baik. Harus sadar. Kalau bukan kita yang sadar, tidak bisa, ya. Walaupun seumpama ada pengawasan dari orang tua, dari guru, kalau tidak ada yang sadar di sini kalau sikap membolos itu tidak baik, tetap saja pasti akan dilakukan. Jadi perlunya kesadaran. Betul sekali ya. Sri, siapa lagi? Indri. Oke. Cara mencegah bolos sekolah Apakah didengar suara Indri? Masih mau keras ya? Coba suara lembutnya Indri dikasih keras lagi. cara mencegah bolos sekolah adalah lingkungan keluarga. Lingkungan dan keluarga ini seperti apa ini? Maksudnya seperti apa? Coba jelaskan sama Ibu. Lingkungan dan keluarga itu seperti apa? Sama juga dengan Feby tadi. Ada pengawasan dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu yang mana saja Feby? Indri? Seperti siapa? Ibu, siapa lagi? Bapak, orang tua, kakak, paman, pokoknya lingkungan keluarga ya. Lanjut. Siapa lagi? Oke, Amel. Menurut saya, cara mencegah bolos sekolah adalah supaya dihukum. Dihukum. Setuju tidak? Kalau ada teman yang bolos dihukum. Kurang keras. Setuju tidak? Setuju. Lagi, setuju tidak? Setuju. Iya, setuju ya. Kalau ada siswa yang suka membolos di sini, pasti tidak mengatakan setuju. Yang tidak ngomong setuju berarti dia suka bolos. Coba siapa tadi yang tidak ngomong setuju? Syukur ngomong tidak? Tidak. Ngomong tidak? Syukur. Tidak. Ngomong ya. Coba ada tidak yang setuju kalau yang sering bolos ke sekolah itu dihukum? Kenapa banyak sekali? Setuju tidak? Setuju. Setuju. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk teman kalian yang suka membolos?
kita di sini sharing-sharing ya. Ibu mau mendengarkan pendapat kalian. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk teman yang suka bolos? Membersihkan WC, katanya Sri. Lagi apa? Lari lapangan 3 kali, ya. Kalau lapangannya kecil tidak masalah. Yang lapangannya besar gitu ya, itu yang bagus ya. Apalagi supaya ada efek jerak. Ini kita saling bertukar pikiran ya. Berdiskusi kira-kira apa hukuman yang cocok untuk siswa yang suka membolos. Tadi katanya membersihkan WC, lari keliling lapangan. Apa lagi? Ahmad. Dinasehati dan diberikan tugas. Oh, dinasehati lalu diberikan tugas. Apakah kalau diberikan tugas itu menurut kalian ringan atau berat? Berat atau ringan itu kalau diberikan tugas? Oh, berat kalau matematika. Berarti tergantung apa dong? Tergantung guru mata pelajaran. Pada saat kapan dia bolos? Umpama dia bolos pada saat dia bolos pada saat jam mata pelajaran matematika. Dikasih tugas matematika. Menurut Ahmad katanya tugasnya itu sulit kalau matematika. Sulit tidak kalau matematika? Yang lain? Sulit. Kenapa sulit? Karena berhubungan dengan apa? Angka ya. Tapi kalau paham itu pasti tahu. Matematika itu yang jelas kalau sudah tahu rumusnya itu pasti tahu ya. Gampang. Satu lagi. Hukuman apa kira-kira yang cocok? Ayo. Apa? Diberi pembinaan. Pembinaan seperti apa, Peggy? Diberi pembinaan kan dibanting. Jangan dibanting, sudah kekerasan. Nah, yang hukuman di sekolah kira-kira diberi pembinaan. Bisa jawabannya lebih dari 2 ya. Kita berdiskusi di sini. Jalan jongkok keliling lapangan. Apa? Jalan jongkok keliling lapangan. Kalau jalan jongkok keliling lapangan kira-kira jerat tidak? Jerat. Kalau setiap hari jalan jongkok ya jerat. Contoh, jalan jongkok Bu setiap hari selama 1 minggu. Setiap masuk jalan jongkok satu kali melakukan hal tersebut, jalan jongkok terus setiap hari selama 1 minggu. Pasti diraih ya. Kecuali kalau betul-betul siswa itu keras kepala, itu tidak berubah itu. Harus ada pendekatan tersendiri. Bisa juga dari pihak yang berwajib, jangan salah ya. Bisa juga dari pihak yang berwajib. Kita panggil, ya. Oke, tadi ya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Semua semangat ya memberikan pendapatnya. Sebelum kita beranjak ke LKPD yang lembar kerja yang dibagikan minggu lalu, semua bawa kan? Ya, bawa ya. Yang kalian bagikan minggu lalu. Sekarang ibu mau kalian semua menyimpulkan dari kegiatan kita selama 2 kali pertemuan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian ambil hikmah apa yang bisa kalian petik, apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan kita selama 2 kali pertemuan? Karena seharusnya ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita petik dari pertemuan kita selama 2 minggu. Coba berpikir, ibu kasih waktu 1 menit untuk berpikir, kemudian kalian sebutkan secara lisan kepada ibu apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil sebelum kita masuk ke lembar kerja yang dikerja kemarin minggu lalu. Ayo. Ada yang sudah bisa? Ahmad. Coba Ahmad, apa kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini adalah mengapa sekolah disebabkan oleh sekolah dan lingkungannya. Katanya Ahmad, ternyata bolos sekolah disebabkan oleh sekolah
tindakan yang tidak baik. Coba Feby, apa kesimpulannya? Coba Feby. Tidak mengurangi perilaku membolos. Tidak mengurangi perilaku membolos. Tidak mengurangi perilaku membolos ya. Yang lain? Sri, suara yang keras. Kesimpulannya adalah bolos sekolah merupakan keadaan di mana siswa meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Ya, betul sekali. Lebih lengkap lagi ya punyanya Sri. Apa tadi Sri? Bolos sekolah adalah Merupakan keadaan di mana siswa meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. merupakan keadaan di mana siswa meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Bagus ya. Lanjut, siapa lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Amir. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah faktor penyebab siswa bolos adalah lingkungan dan hubungan keluarga sendiri. Hubungan keluarga sendiri. Oke. Lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Syukur. Hujan ya, hujan. Syukur. Kegiatan pimpinan kelompok adalah membolos suatu penyimpangan negatif. Membolos adalah suatu penyimpangan yang negatif ya. Jadi membolos adalah suatu penyimpangan yang negatif. Coba semua naikkan LKPD-nya, lembar kerjanya. Yang kemarin. Naikkan semua LKPD-nya. Semua sudah kerjakan LKPD-nya? Sudah? Susah tidak? Tidak, ya. Sambil coba beberapa orang saja ya yang mengutarakan pendapatnya, yang menjawab pertanyaannya tentang isi dari lembar kerja. Ibu mau dengar ya? 2 atau 3 orang saja, karena sebentar ibu juga akan membagikan lembar refleksi untuk kalian ya. Lembar refleksi, kita mau lihat sejauh mana pemahaman kalian pada saat kalian mengikuti layanan ini. Siapa yang mau? Yang pertama, Sri bisa? Coba, silakan berdiri dulu, berdiri. Yang keras suaranya, Kang Hujan. Yang pertama apa pertanyaannya, Sri? Keras. Macam-macam perilaku bolos yang sering menjumpai di sekolah. Ya, macam-macam perilaku bolos. Menurut Sri apa? Meninggalkan jam pelajaran pada saat jam pelajaran berlangsung. Ya, apalagi? Meninggalkan sekolah pada saat pelajaran berlangsung. Ya, apalagi pertanyaan yang kedua, yang lain dengarkan ya. Hal-hal apa yang menyebabkan perilaku bolos? Ya, hal-hal apa? Malas ke sekolah. Malas ke sekolah, apalagi? Bagaimana cara untuk mengurangi atau mengatasi perilaku bolos? Bagaimana cara mengurangi atau mengatasi perilaku membolos? Bagaimana caranya? Rajin ke sekolah. Rajin ke sekolah. Itu jawaban dari Sri. Ada tidak jawaban yang berbeda? Yuk, 1 atau 2 orang, baru kita kumpul LKPD-nya ya. 1 atau 2 orang, siapa? Ahmad, coba Ahmad berdiri. Macam-macam perilaku bolos yang sering dijumpai di sekolah. Meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Apalagi? Meninggalkan sekolah. Meninggalkan sekolah. Hal-hal apa yang menyebabkan bolos? Hal-hal apa yang menyebabkan bolos? Apalagi? Apa hal-hal apa yang menyebabkan bolos? Adanya kebosanan bagi siswa. Adanya kebosanan bagi siswa. Mantap jawabannya. Apalagi? Tidak niat belajar. Tidak ada niat belajar. Apalagi? Cuma 2. Bagaimana cara mengurangi atau mengatasi perilaku bolos? Bagaimana cara mengurangi atau mengatasi perilaku bolos? Tidak bergabung dengan perilaku bolos. Tidak bergabung dengan teman-teman yang suka membolos. Apalagi? Cuma 1.
Rajin ke sekolah. Tepuk tangan dulu yang keras buat kita semua. Masya Allah. Ibu tidak menyangka ya, kalian itu memiliki pemikiran-pemikiran yang luas ya. Ada lagi satu orang? Siapa lagi? Indri, Amel. Coba Amel, yang keras suaranya. Jangan mau digalah sama teman yang lain. Tuliskan macam-macam perilaku bolos yang sering dijumpai di sekolah. Ya. Meninggalkan jam pelajaran, meninggalkan sekolah. Ya. Hal-hal yang menyebabkan perilaku bolos, malas di sekolah. Jika bagaimana cara mengatasi perilaku bolos rajin ke sekolah. Ya. Betul sekali. Jadi semua jawabannya hampir sama ya. Jadi di sini Ibu cuma ambil 1 sampai 3 orang saja ya. Nanti kita kumpul lembar jawabannya ya. Sebelum Ibu membagikan jurnal refleksi, Ibu kumpul dulu lembar kerjanya ya anak-anak. Silakan dikumpul lembar kerjanya. Oke. Tadi teman kalian Feby minta izin keluar sebentar ya. Ada katanya urusan. Sudah ya? Nah, sekarang untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang kegiatan layanan kita ini, Ibu akan membagikan jurnal refleksi buat kalian ya. Nah, tolong tuliskan namanya dan waktunya kapan. Coba dituliskan di sini. Bahwa apa? Kayaknya amat bisa. Bolos adalah tidak boleh di. Ayo. Ada lembar refleksi ya. Kemudian ada juga Ibu juga punya lembar penilaian ya. Selama kalian mengikuti kegiatan ini. Waktu kegiatan itu di situ pukul berapa? Pukul berapa tadi kita mulai? Pukul 11. Ya, pukul 11 nah. Pukul 11.00 sampai mulai dari pukul 11.00. Oke, silakan dulu diisi itu lembar refleksinya supaya Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang kegiatan bimbingan kelompok kita. Harus Ibu tahu ya. Bisa kan itu jawabannya? Ya, Ahmad. Syukur. Bagaimana Syukur? Sudah. Cuma bisa pinjamkan. Dua nomor saja. Ibu di sini cuma ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang layanan yang sudah kita laksanakan hari ini ya. Sudah. Satu lagi ya. Ibu juga mau kalian di checklist saja ini ya. Hasil dari kegiatan kita hari ini, yaitu berupa lembar penilaian hasil. Ibu ingin kalian checklist. Kumpul yang sudah selesai. Sudah? Ahmad belum? Terima kasih. Oke, masih ada. Menyadarkan katanya Ahmad.
Siapa yang mau disadarkan? Oh, siapa? Tatip siapa? Jangan lupa tulis nama Teh ya. Iya. Sudah, Najwa? Syukur sudah, Nak? Belum? Satu lagi syukur. Ayo semangat syukur. Oke. Sudah. Sekarang yang ini ya, sebentar sekali ini. Nak. Tinggal di checklist saja. Coba dibaca. Coba dibaca. Checklist. Dibaca kemudian di checklist. Ya. Checklist di maksudnya? Bukan. Saya sudah mampu mengevaluasi keberlangsungan bolos di sekolah. Checklist nomor 4. 4 itu adalah skor yang paling tinggi. Kalau sudah mampu, kalau belum satu. Ya? Iya. Oke. Paham kan? Najwa sudah dapat? Ini sudah dapat? Apakah setelah kalian mengikuti layanan ini, kalian sudah mampu mengevaluasi perilaku membolos? Sudah mampu? Sudah. Kalau sudah, kasih skor di situ. Sudah atau belum ya? Apakah menurut kalian materi layanan ini sangat penting? Penting atau tidak? Penting. Kalau penting ya dikasih skor penting. Penting kan? Kalau layanannya menurut kalian penting, kasih checklist di kolom yang mana? Yang paling tinggi itu 4, 3, 2, 1. Silakan dulu, dikasih waktu. Tadi sampai mana? Hujan ya? Hitam hujan. Mana tadi ya lagi? Siapa lagi? 2. Apa lagi? Siapa lagi? Terima kasih. Syukur? Sudah? Checklist aja nak. Menurut kamu ya? Nih kayak temanmu dia checklist. Iya. Dibaca dulu baru di checklist. Pahami dulu. Ini sudah? Najwa sudah? Apa lagi? Ya, baru dibaca sama syukur. Kenapa ketawa Sri? Iya, tidak boleh ya ketawa temannya. Tidak baik itu ya, ketawa teman. Sudah syukur? Sudah. Sini nak. Kasih syukur. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti kegiatan layanan hari ini. Dan Ibu berharap setelah kita mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, perhatian dulu sedikit anak-anak. Ibu harap setelah kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, kalian memiliki pengetahuan, ya. Kalian memiliki pengetahuan dan pemahaman diri, ya. Pengetahuan dan pemahaman diri sesuai dengan layanan yang diberikan, ya. Kemudian Ibu harap di sini kalian bisa berubah, ya. Jadi yang awalnya ada niat untuk membolos, sekarang sudah tidak ada, ya. Kemudian Ibu harapkan di sini setelah kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok ini adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku seperti apa? Bukan hanya membolos, ya. Intinya di sini perubahan perilaku yang tidak baik, ya. Harus ada perubahan perilaku. Nah, kemudian di sini Ibu harap kalian juga memiliki rencana-rencana kegiatan ke depannya. Apa yang harus saya lakukan supaya
saya seumpama memiliki perubahan-perubahan yang positif dalam diri saya, ya. Itu yang perlu, ya. Itu yang perlu, karena percuma kita melakukan kegiatan layanan ini kalau tidak ada perubahan, ya. Jadi mau ada perubahan yang sistematis dari diri kalian, ya. Ada perubahan perilaku yang dulunya masih suka ingin keluar tanpa izin, sekarang sudah tidak ada setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Oke anak-anakku, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu di ruangan ini bersama dengan Ibu Guru. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Doa penutup. Doa untuk menutup kegiatan layanan. Ahmad saja, ya. Coba, Ahmad, kita tutup kegiatan layanan ini. Coba kita berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Terima kasih ya anak-anak atas kerjasamanya. Sekali lagi terima kasih. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Apa itu, Ahmad? Sudah minta orang lomba kultum. Sudah. Sudah minta lomba kultum.